Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, nikmat yang tak terhingga, mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebersamaan yang kita butuhkan. Semoga dengan ini Allah pun menjaga kebersamaan kita sampai ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena hampir 2 pekan saya tidak dapat hadir. Yang pertama, saya ada kegiatan di Batu bersama dengan kepala-kepala pesantren dan kepala-kepala sekolah sunnah untuk melakukan workshop. Kebetulan kami penyelenggaranya, workshop pendidikan di dalam penyusunan program sekolah. Kemudian yang kedua, pekan yang lalu saya beserta dengan keluarga besar Ma'had Ali Al-A'immah melakukan kegiatan mukhayyam tarbawi di Malang Selatan. Semoga ini tidak mengurangi semangat jamaah sekalian di dalam menuntut ilmu, dan jadi bisa dimaklumi sebagai uzur syar'i. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari bersama Suratul Fatihah, sebelum nantinya kita masuk ke juz amma, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang kita sama-sama telah menghafalkannya. Surat yang sangat tidak asing bagi kita, karena kita membacanya tidak kurang dari 17 kali, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya ini adalah surat yang sangat familiar. Namun demikian, surat ini kalau kita kaji, ini adalah surat yang mungkin tidak ada habisnya, karena ini adalah Ummul Quran, surat yang menjadi induk Al-Quran. Sehingga walaupun isinya 7 ayat, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ini, namun secara global ini mencakup seluruh isi Al-Quran, mulai dari tauhid, ibadah, dan lain sebagainya yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Satu ayat pun dari surat Al-Fatihah ini
kalau kita baca dengan perenungan, ya, kita renungi, kita hayati maknanya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita raih, banyak faedah sebenarnya. Satu ayat saja dari surah Al-Fatihah, apalagi kalau kita kaji seluruhnya, maka maksud saya di sini, ini surat yang tidak bisa kita kaji secara tergesa-gesa. Ya. Harapannya surat Al-Fatihah yang sering kita lantunkan, sering kita baca ini, ya, semakin hari semakin kita bisa menghayatinya. Karena sesuatu kalau sudah terbiasa kadang menurun, kadang mulai sedikit demi sedikit hilang keutamaannya karena kita baca setiap hari. Namun bukan itu yang kita inginkan. Tentu yang kita inginkan bagaimana surat yang setiap hari kita baca ini semakin membuat kita ini merasakan keagungannya, ya. Kita bisa merasakan keutamaan surat Al-Fatihah ini, ya. Jangan sampai setiap hari kita membaca Al-Fatihah, ya, surat yang kita baca ini tidak memberikan pengaruh, ya, tidak memberikan pengaruhnya sama sekali pada iman kita, ilmu kita. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Di dalam surat Al-Fatihah ini Allah mengabarkan kepada para hambanya bahwa pujian yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak. Di dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ juga semacam ada bimbingan bagi kita hambanya yang membaca ayat tersebut agar senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya serta mengagungkannya, dan kita memujinya dengan pujian-pujian yang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, ya, di sini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Ia adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, ya, bagi seluruh hambanya, khususnya, ya, secara khusus kepada hambanya yang beriman, ya. Dengan firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim, yang kalau kita artikan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu ya. Padahal dua nama ini, ya, itu berasal dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah, ya. Dua sifat yang artinya, ya, yang maha yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana Ar-Rahman ini dalam bentuk sirah mubalaghah. Kalau dalam bahasa Arab wazannya fa'lan. Ini artinya yang memiliki rahmat yang luas. Rahmat itu jemaah? Kasih sayang, gitu ya. Ya. Kasih sayang Allah itu begitu luas. Dari kata Ar-Rahman, ya, yang berasal dari wazan fa'lan, ya,
Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Dari kata Ar-Rahim ini ya wazannya fa'il. Ya. Ini kalau kita lihat redaksinya ya. Untuk Ar-Rahim ini adalah zat yang memiliki rahmat yang terus menerus gitu ya. Ar-Rahim. Alladzi yarhamul mu'minin, di mana rahmatnya ini ya tidak hanya terbatas ya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Ya. Yang mana ini tidak didapatkan kecuali mereka yang beriman, kecuali hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ ya, insyaallah. Ini kajian sebelumnya sampai di kata Ar-Rahmanir Rahim. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang dikasihi ya, dirahmati olehnya. Mungkin pertanyaannya, gimana jamaah caranya untuk meraih rahmat Allah? Itu pertanyaan yang sangat penting yang dapat ditujukan ke masing-masing. Bagaimana ya kita berdoa agar kita ini termasuk hambanya yang dirahmati? Namun pertanyaannya, bagaimana cara menggapai rahmat Allah? Di dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW bersabda, ya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Jadi salah satu cara agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyayangi siapa yang ada di bumi. Dari orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, dan saudara-saudara lainnya, saling menyayangi. Ya. Dengan demikian niscaya Allah pun akan menyayangi kita. Dan hadis ini kalau di dalam kajian ilmu hadis ini termasuk hadis pertama yang didengar, yang disampaikan dan yang diterima. Ya. Yang disebut dengan hadis musalsal birrahmah. Ya. Dan ya, saya riwayatkan hadis ini, saya sampaikan kepada ya jamaah sekalian yang hadir ya di majelis ini dan juga yang mengikutinya ya melalui media sosial kita. Ini hadis yang luar biasa, hadis ya, mahabbah, ana hadis rahmah. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Firman Allah berikutnya, ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah yang bunyinya apa? Maliki yaumiddin. Ya. Di dalam ayat ini ada dua bacaan. Yang pertama
Maliki yaumiddin, dengan memendekkan mimnya. Ya. Maliki yaumiddin. Itu kalau dipendekkan mimnya maknanya adalah Malik itu raja. Ya. Jadi kalau dibaca pendek Maliki yaumiddin, dan ini adalah bacaan ya yang mutawatirah. Ya. Riwayatnya ini mutawatir dalam qiraah sab'ah, ya, Maliki, ya, dengan memendekkan mimnya, dan bacaan ini yang lebih sesuai dengan tulisannya atau rasemnya. Ya. Jadi kalau yang lebih sesuai dengan rasemnya itu yang mimnya dibaca dengan pendek, Maliki. Namun demikian ini juga dapat dibaca dengan menetapkan alif setelah mimnya, Maliki. Jadi di sini dapat dibaca Maliki dan Maliki. Ya. Walaupun secara rasem Maliki itu yang lebih sesuai ya dengan tulisannya, karena dia secara makna juga Al-Malik akhassu minal Malik. Ya. Al-Malik yang artinya raja. Ya. Al-Malik yang artinya penguasa. Ya. Tentu yang namanya raja pasti berkuasa, ya. Ya. Tapi tidak setiap penguasa itu raja. Ya. Makanya ya, ini lebih khusus untuk Maliki. Dan dalam qiraah sab'ah, ya, ini lebih banyak yang membacanya dengan Maliki, ya. Itu yang sesuai dengan tulisannya. Adapun yang Maliki seperti halnya Imam Asim, ya, bacaan yang kita baca ya, itu dengan menetapkan alifnya, Maliki. Kedua-duanya adalah bacaan yang benar, yang artinya dapat dinisbatkan kepada ya Al-Quran. Ini bacaan Al-Quran, baik itu yang Maliki dan Maliki. Kalau kita yang membacanya dengan riwayat Hafs an Asim, ya, kita membacanya dengan menetapkan alifnya, Maliki, Maliki yaumiddin. Ya. Baik. Maliki yaumiddin. Kita baca demikian ya, dengan menetapkan alifnya. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Ya. Dan yaumiddin, hari pembalasan ini adalah hari kiamat, jamaah. Kalau ad-din secara bahasa ad-din ini dengan mengkasrahkan dalnya, bukan dengan memfathahkan. Sebab kalau difathahkan maka berubah maknanya, lain maknanya. Ya. Jadi hutang. Ad-dain itu artinya hutang. Tapi kalau ad-din ya, ini pembalasan, ya. Berasal dari kata dana yadinu. Ya. Membalas, ya. Makanya ada ungkapan kama tadinu tudanu. Ya, jadi ada ungkapan apa? Kama tadinu tudanu.
sebagaimana kau berlaku, kau juga akan diperlakukan. Ya. Kama tadinu tudanu. Ya, itu ungkapan yang bisa diambil dari kata ad-din di sini. Ya, sebagaimana kau berlaku, kau pun akan diperlakukan sama. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, ya, ya, ini sebenarnya perbuatan baik itu yang mungkin kita mengira orang lain, ya, yang akan mendapatkan keberuntungan dari perbuatan ihsan kita, padahal sebenarnya kita sedang berbuat ihsan kepada diri kita. Karena ahsantum li anfusikum. Sebagaimana halnya kalau kita berbuat buruk, maka sebenarnya keburukan pun akan menimpa diri kita. Keburukannya bukan ke orang lain, tapi sebenarnya kepada diri kita. Ya, makanya ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita berbuat baik, ya, Allah akan balas, ya, kebaikan yang kita perbuat. Sebaliknya, perbuatan yang buruk pun Allah akan balas kita dengan, ya, keburukan. Nah, kama ta'malu tujaza, kama tadinu tudanu, ay kama ta'malu tujaza. Sebagaimana yang telah engkau perbuat, itulah engkau dibalas. Ya, kau akan dibalas. Nah, kata-kata ad-din ini juga, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi memang terkadang kata ad-din ini maknanya adalah al-jaza. Ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatih ini maksudnya adalah pembalasan. Namun terkadang juga dapat dimaknai al-amal. Ya. Al-amal. Yang dimaksud dengan ad-din adalah amal. Sebagaimana di surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku dan untukku agamaku. Jadi dari semua makna ini saling menguatkan. Ya. Dan di sini yaumuddin atau yaumiddin, ya, ini mengandung makna hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang menguasai. Allah Subhanahu wa taala adalah raja pada hari kiamat. Ya. Yang menguasai hari kiamat. Maka dari dua bacaan Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, kalau kita padukan, maka akan, ya, memberikan, ya, makna yang justru saling menguatkan. Ya. Jadi bukan malah bertentangan. Jadi antara bacaan yang dengan memendekkan mimnya dengan bacaan yang memanjangkan mimnya, kalau dari segi makna itu tidak saling bertentangan. Ya, justru malah saling menguatkan. Ya. Antara yang Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Ya. Faedahnya sangat besar. Ya, di sini yang dapat kita renungi dari dua bacaan ini antara Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, ya, bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerajaan yang hakiki. Ya, berbeda dengan kerajaan manusia. Ya.
Di antara manusia ada yang menjadi raja, ya memang. Namun ya tadi ya kadang ada raja yang tidak berkuasa. Dia raja tapi apa? Tidak memiliki kekuasaan yang luas, ya. Tidak memiliki ya kekuasaan. Dia namanya raja, tetapi tidak mampu menguasai ya kerajaannya sedikit pun. Ya. Dan di antara manusia ada yang penguasa tapi juga dia bukan raja. Sebagaimana banyakkan orang ya, ada yang menjadi penguasa namun dia bukan seorang raja. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Malikun. Ya. Dia adalah seorang pemilik dan dia adalah pemilik dan raja. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita membaca ayat Maliki Yaumiddin, pertama apa yang bisa kita rasakan? Ya. Kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, apa rasanya gitu? Apa yang dirasakan jemaah? Setelah kita mengetahui makna Maliki Yaumiddin. Apa yang dirasakan jemaah? Okay. Merasa apa? Pengagungan. Ya. Iya. Iya. Merasa diri kita ini tidak punya kuasa sama sekali. Ya. Kalaupun kita ada kuasa, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa dari ayat ini juga ya, kalau kita seorang penguasa atau memiliki kekuasaan, sejatinya kekuasaan itu hanya titipan dari Allah. Sehingga kita berhati-hati untuk berbuat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Ya, begitu nggih jemaah ya. Jadi tatkala kita membaca ayat ini, kalau kita renungi, ya siapapun ya yang memiliki kekuasaan yang tertinggi maupun kekuasaan yang terendah, ya, dia seorang raja atau seorang kepala keluarga, sejatinya kekuasaan yang dimilikinya itu bukan kekuasaan yang mutlak. Karena kekuasaan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian seseorang akan berhati-hati di dalam hidupnya untuk tidak semena-mena ya di atas kekuasaan tersebut. Ya, tidak berlaku semena-mena dengan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Ya. Karena ya semuanya ada pertanggungjawabannya. Pada hari kiamat nanti ya kita akan dibalas sebagaimana yang kita lakukan. Ya. Di hari kiamat tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mampu menguasai apapun ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentu memberikan dorongan keimanan kepada kita. Kalau kita di dunia ini berkuasa atau memiliki kekuasaan, ya, agar kita gunakan ya, kekuasaan itu ya dalam rangka ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka agar orang yang berada di bawah kekuasaan kita
baik itu kekuasaan yang tertinggi maupun yang mungkin terendah ya sebagai keluarga, itu semuanya dalam rangka untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita juga dapat mengambil pelajaran tadi ya, kata-kata ad-din itu yang artinya yang dapat diartikan sebagai al-jaza ya, balasan ya, kama tadinu tudanu ya, itu bisa dijadikan sebuah prinsip hidup seorang muslim ya, kama tadinu tudanu ya, sebagaimana kau berbuat kau pun akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu ya, atau sebagaimana kau berlaku kau pun akan diberlakukan seperti itu ya. Ini juga selaras dengan kaidah lainnya apa tadi jemaah, al jazau min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan beberapa faedah yang ada di dalam ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin di sini. Min fawaidil ayah itsbatu mulkillah atau milkillah azza wajal. Penetapan ya kerajaan ya, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kekuasaannya pada hari kiamat. Ya. Itsbatu milkillahi azza wa jal wa malakutihi yaumaddin. Lianna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul milkiyat wal muluk. Ya. Ini ya, menetapkan kepemilikan, menetapkan kerajaan, kekuasaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa walaupun di dunia dia adalah seorang raja, seorang penguasa. Ya. Jika fa in qala qailun alaysa malika yaumiddin wad dunya, bukankah Allah itu adalah pemilik hari pembalasan dan pemilik dunia? Maka tentu jawabannya adalah ya, bala, lakin zuhur malakutihi wa milkihi wa sultanihi innama yakunu fi dzalikal yaum. Akan tetapi ya, di sini kerajaannya, kepemilikannya, kekuatannya itu akan ditampakkan ya. Dia akan tampak ya pada hari kiamat itu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya siapa yang berkuasa. Kekuasaan hakiki itu yang tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru, limanil mulkul yaum. Ya, pada hari kiamat ya, Allah menyeru ya kepada manusia, terutama yang di dunia memiliki kekuasaan. Ya. Siapakah ya yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Kerajaan pada hari ini, itu dalam surat Ghafir ayat 16. Lillahil wahidil qahhar. Ya. Jadi tatkala Allah menyeru pada hari kiamat nanti, ya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ya, tidak ada yang mampu menjawab, tidak ada yang berani menjawab. Sampai para raja penguasa di dunia ini yang dulunya di dunia adalah raja dan penguasa, tidak ada yang berani menjawab. Karena memang ya kerajaan, kepemilikan dan kekuatan itu hanya milik Allah. Lillahil wahidil qahhar. Allah yang maha esa, lagi maha mengalahkan. Fid dunya yadhharu mulukun. Di dunia ya, muncul atau ada ya, di dunia bisa kita dapati ya, ada para raja ya. Bahkan ada raja yang diyakini, dipercayai oleh
rakyatnya, annahu la malika illahu, tidak ada raja yang paling berkuasa kecuali dia. Fasyuyu'iyuna mathalan la yarawna anna hunaka rabban lis samawati wal ard, sebagaimana orang-orang ateis, ya, orang-orang komunis, ya, yang mereka meyakini, ya, bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi itu, ya, Rabb, ya. Yarawna anna al-hayata arhamun tadfa' wa ardun tabla'. Keyakinan mereka memiliki pandangan, mereka memandang bahwa hidup ini tidak ubahnya seperti arhamun tadfa', ya, arham, rahim, ya, kasih sayang yang didorong, wa ardun tabla', dan bumi yang menelan, wa anna rabbahum huwa raisuhum, sedangkan yang menjadi Rabb mereka itulah penguasa mereka atau ketuanya mereka. Ya, inilah yang diyakini oleh orang-orang komunis, ya, yang, ya, dunia hanya sebatas itu, sehingga tidak ada keyakinan, ya, bahwa di atas, ya, raja mereka atau ketua mereka atau presiden mereka, ya, itu ada yang lebih berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diyakini oleh seorang muslim. Tentu seorang muslim tidak, ya, sebagaimana orang-orang, ya, komunis. Baik, yang kedua, wa min fawaidil ayat itsbatul ba'ts wal jazaa. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat Malik Yaumiddin, penetapan kebangkitan dan pembalasan, ya, penetapan adanya al-ba'ts, ya, kebangkitan, dan al-jaza', ya, pembalasan, ya. Kemudian yang ketiga, hathul insan ala an ya'mala lidzalikal yaum alladhi yudanu fihi al-'amilun, anjuran, ya, faedah berikutnya, ya, setelah, ya, kita menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan, maka dari ayat tersebut memberikan faedah kepada kita, ya, agar seorang manusia itu beramal untuk hari kiamat, untuk hari pembalasan itu, ya. Jadi di dalam beramal itu bukan hanya di dunia saja, bukan di dunia sebenarnya, tetapi dalam beramal itu untuk mempersiapkan apa yang dapat kita pertanggungjawabkan pada hari pembalasan tersebut, hari kiamat, di mana orang-orang yang beramal akan dibalas, ya. Jadi di dunia ini adalah tempat kita beramal, dan nanti pembalasan sesungguhnya adalah pada hari kiamat, hari di mana, ya, semua amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia hendaknya beramal dengan amal yang saleh, ya, agar nanti di akhirat, ya, pada hari kiamat, ya, hari pembalasan, kita pun akan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dari ayat Malik Yaumiddin, ya, ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Semoga dapat menambah, ya, keimanan serta ilmu kita, ya, dan semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.